Halo Satu Cerita, apa kabar? Kembali bersama dengan saya Joshua Hartono. Dan hari ini saya gak sendirian tapi ditemani oleh sang pejuang iman. Sang pejuang iman, benar. Kalau kita ngomong bercahaya dalam kegelapan, nih orang yang gak pernah takut menghadapi apapun yang ada di depannya. Seorang pejuang iman, seorang yang menjadi berkat bagi kita semua sebagai keluarga AFGF. Anaknya udah pernah kesini, dua-duanya udah pernah menceritakan hidupannya, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan hari ini ada pepatah mengatakan the apple does not fall far from the tree. Dan kita langsung ngomong sama papanya, papa dari Pastor Ando, papa dari Pastor Ansela, none other than Opa Aan. Apa Gunawan. kabar? Opa Aan Gunawan. Keliru ini. Kenapa? Kalau manggil dua anak saya sih oke lah. Iya, terus? Mereka betul-betul hidup dalam melayani. Saya melayani apa? Aduh, nanti kita dengar cerita Opa Aan melayani loh. Opa Aan ini umurnya 76 muda. Ya, 76 years young. Ya, saya nggak bilang karena semangat terus. Dari tadi kita di backstage dia ketawa-ketawa, masih makan bakmi saudara-saudara, luar biasa. Oh, ketahuan mereka dimarahin. nggak boleh ya? Oh, maaf, maaf. Boleh. Dikit kok tadi makannya dikit. Dan Opa Aan ini salah satu orang yang menginspirasi kita semua, di mana umur is just a number, ya. Betul. Age is just a number gitu. Di mana di umur yang 76 ini bukannya rebahan, tapi malah buat perubahan yang besar dalam kehidupan banyak orang. Dan Opa Aan ini memimpin 2 iCare ya. 2 Komsel, 2 care group yang dipimpin oleh Opa Aan sendiri dan juga mensupervisi 2 lagi. Iya. Nah, saya mau nanya nih Opa Aan. Ini buat teman-teman di sini juga lah ya. Opa Aan nih sebenarnya punya bisa punya alasan deh untuk nggak mimpin iCare. Bisa punya alasan yang banyak untuk spend waktu dengan cucu-cucu. Bisa spend waktu banyak mungkin untuk melakukan hobi-hobinya apapun itu. Tapi malah semangat banget gitu. Mimpin 2 iCare, supervisi 2 iCare lagi. Hatinya nggak, pokoknya hajat terus untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah itu kok bisa? Saya aja kadang-kadang, aduh pengen sih kalau bisa leha-leha sebentar. Aku ke rumah Om Aan, nggak gitu loh. Kok bisa sih Om Aan kayak gitu? Apa resepnya? Ya, sejujurnya saya sendiri nggak ngerti sih. Terus terang aja. Tapi ginilah. Wah seru. Saya mau buka sedikit nih, yang nggak pernah saya ceritakan ke orang lain. Oke. Dulu waktu kecil saya ini hidup dalam keluarga yang banyak. Adik kakak saya 10 orang. Oh oke. Saya anak yang penakut. Atau mungkin berani juga sih sebenarnya. Tapi hidup saya satu-satunya oleh ayah saya disekolahkan di sekolah Mandarin. Oh oke. Di situ buat Cimahi. Ya. Dan di situ buat saya, ya udah deh saya sekolah aja. Tapi apa yang terjadi tiap hari saya dibully. Oh oke. Aduh, dicegat untuk pulang, dipukul, diminta duit, padahal nggak punya duit. Sampai saya hidup dalam ketakutan. Dan itu membuat saya tumbuh dalam dendam. Dan saya akhirnya berjalan dalam ketidakberesan. Senang sekali main magic. Oh wow. Dan kemudian pada tahun SD, SMP, SMA saya bablas saja semua itu. Ke dukun-dukun kemana-mana, banyak saya lakukan itu hal-hal yang gak bagus. Tapi waktu itu saya nggak tahu bahwa itu nggak bagus atau gimana. Yang jelas hidup saya nggak tentrem. Sampai satu kali saya dibawa oleh keluarga yang sekarang jadi istri saya tuh, dibawa ke gereja.
saya masuk ke gereja itu bingung sebab gerejanya nangis-nangis. Tepuk tangan. Aduh, gimana ya. Tapi anehnya minggu kedua diajak ikut lagi. Minggu ketiga ikut lagi. Dan akhirnya saya ikut. Kemudian saya dengar apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Dan akhirnya saya diperkenalkan dengan satu nama yang namanya Tuhan Yesus. Saya ingat malam itu saya berdoa. Tuhan Yesus saya nggak kenal. Siapa engkau? Tapi engkau tahu nggak nih saya? Kalau engkau adalah Allah saya dan saya harus menjadi pengikutmu. Sebab saya kan mengikuti dukun-dukun. Tolong buang 3 hal dalam kehidupan saya yang jelek. Saya bilang. Wah, spesifik ya? Ya, saya merokok. Tolong Tuhan, hari itu saya udah merokok 1 hari bisa habis 2 bungkus gudang garam merah. Iya. Itu udah nyandu. Iya. Yang kedua, saya suka judi. Tolong Tuhan. Yang ketiga, karena saya lahir di sidang Jemaat Allah, itu ada apa yang dari pendeta itu katakan, tidak boleh nonton di bioskop. Padahal waktu itu, setiap malam saya nonton ke bioskop. Bayar nggak bayar saya harus nonton. Bayar nggak bayar? Ya kadang-kadang nggak bayar. Masuk aja. Ditempeleng tentara ya udah gitu. Masuk aja. Nah kemudian saya berdoa itu, saya nggak tahu bagaimana caranya berdoa, saya hanya ngomong begitu. Ya. Tapi saya ingat sekali dari hari itu besoknya saya berhenti tuh. Semuanya sampai hari ini. Dan itu menjadi perjumpaan pertama. Saya nggak ngerti penjumpaan atau apa, tapi dari itu hati inilah yang harus saya pegang. Wow. Dan di situ Opa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Nggak ngerti, hanya saya tahu saya harus ikut dia. Saya tidak boleh lepas dari dia. Soal pengalaman saya hidup dengan dukun, saya nggak boleh lepas dari dukun itu. Jadi dia udah bebaskan saya. Dan yang saya sangat senang, dari semenjak itu rasa apapun yang ada dalam saya itu ada tenang, nggak takut. Gimana ya? Cuma waktu saya berjalan dengan dukun-dukun itu, saya tahu saya membuat susah papa saya. Iya. Dia harus bangun malam-malam untuk nunggu saya pulang. Tapi setelah terima itu, saya bersyukur sekali. Makanya dari semenjak itu, saya harus dekat sama ini. Tapi saya enggak kenal. Waktu itu belum mempunyai hubungan yang intim lah ya, tapi udah mulai kenalan sama siapa Tuhan Yesus itu. Ya, saya tahu ada satu pribadi yang bisa menolong saya nih. Wow. Iya. Cuma bukti 3 hal itu sampai hari ini enggak saya stop. Enggak pernah saya pegang kartu untuk judi bayar. Enggak pernah. Enggak pernah saya injak bioskop sengaja nonton. Enggak pernah. Walaupun pertanyaannya sering datang. Bioskop apa salahnya sih? Gitu kan? Iya. Kemudian enggak pernah juga saya pegang rokok. Tapi saya enggak benci dengan mereka yang merokok. Iya. Enggak. Hanya kadang bingung aja kalau mereka bilang, saya mau lepas dari rokok kok susah ya? Iya. Enggak. Dan kalau ngelihat kehidupan opaan teman-teman satu cerita ini, keluarga yang luar biasa sih. Kalau kita ngomong as for me and my house, we will serve the Lord. Ini dari opa, dari anak-anaknya, bahkan sekarang cucu-cucunya pun juga sudah melayani Tuhan gitu. Sejak masa kecilnya
a dream family lah kalau orang boleh bilang ya. For a lot of people yang banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga belum tentu anaknya juga pelayanan. Betul. Maka ini seorang yang menginspirasi kita semua dan gak stop untuk melayani even though udah 76 dan terus mau melayani gitu. Saya nggak pernah lupa ini. Opa ini kan seorang pendoa ya. Iya, saya nggak pernah lupa momen ini. Senang doanya. Waktu itu conference, mungkin lupa, nggak apa-apa, saya maafin. Saya waktu itu lagi ketar-ketir teman-teman, lagi ketar-ketir karena istri saya lagi mau melahirkan di 2016. Saya di Balai Sarbini lagi berdiri, nggak ada orang yang tahu saya lagi nangis karena gelap, suasana lagi gelap, nggak ada orang yang tahu saya berdiri sendiri. Tiba-tiba Opa An samperin saya, samperin saya loh. Lupa, nggak apa-apa, kan saya udah bilang saya maafin. Samperin saya, terus doain saya, dan itu seperti ada orang yang, jadi saya baru ngomong sama Tuhan, baru keluar sama Tuhan, baru ngomong, tiba-tiba Opa An langsung samperin saya, pegang punggung saya, terus dia bilang, Tuhan ada, Tuhan itu besar, gak usah khawatir. Kaget saya waktu itu. Dan saya percaya dari situ, saya ngeliat Opa An ini seorang yang mempunyai kehidupan yang hubungan sama Tuhan itu luar biasa. Gimana sih caranya? Sampai dari momen yang tadi itu, sampai sekarang, kok bisa peka sama Roh Kudus? Kok bisa peka sama Tuhan? Apa secretnya? Bumbunya apa kok bisa kayak gini? Gimana ya? Saya hanya tahu sekarang saya punya orang atau pribadi yang mengasihi saya. Yang bisa menolong saya. Ya saya harus kenali dia. Saya cari, ya kata para pendeta saya juga ngomong, baca Alkitab, saya baca. Jujur nggak ngerti. Apalagi kalau udah baca imamat, muter deh. Nggak ngerti. Iya. Saya baca buku-buku. Tapi akhirnya saya dapat bisikan, bukan begitu. Datang ngobrol. Yang ngobrol sama siapa? Aku akan ada. Ya udah, dari semenjak itu kalau saya berdoa, saya tahu dia ada depan saya. Hanya itu. Dan akhirnya makin lama makin kenal, makin lama ya saya enggak tahu harus ngomong gimana ya. Kadang-kadang juga saya pikir menakutkan, yang saya sombong gitu. Tapi kadang-kadang suara itu jelas. Kadang-kadang dia kirim malaikat itu saya bisa lihat malaikatnya. Seperti satu kali waktu kami ini, Jeki dia bawa mobil, kami jalan-jalan ke Jogja kemana-mana dari Solo pulang ke Pangandaran, mau nginep di Pangandaran. Udah malam sekali, kayaknya nyasar kalau menurut saya waktu itu, sebab jalannya kecil. Dan saya berdoa, Tuhan, gimana ini? Dan saya lihat itu di depan, di tengah, di depan, di tengah, di belakang dari mobil itu ada 6 pribadi yang ngawal. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi ya saya bersyukur sekali lah, saya orang yang tidak sekolah terlalu tinggi untuk sekolah Alkitab. Saya hanya belajar. Saya meyakini dia ada buat saya. Tuhan ada. Ada. Ada satu insiden yang mungkin Opa An lewatin ya, waktu kena jantung. Nah, ya. Itu baru-baru. Dia jedotin panah kita.
kejadian yang kita semua juga dukung dalam doa. Amin. Kita semua juga support ya. Because we love you, Wan. Amin, thank you. Boleh cerita nggak waktu itu habis pasang ring? Ketawa lagi. Gimana tuh ceritanya? Ya, yang pertama muncul sebetulnya entah itu khawatir atau gimana ya. Saya hanya ngomong sama Tuhan, Bapak, kata dokter saya harus pasang ring 2. Uangnya dari mana? Saya enggak doa, Tuhan saya nggak punya duit. Enggak. Tuhan gimana ya? Itu ada bisikan halus sekali. Nggak usah, nanti aku beresin. Iya. Uangnya aku beresin. Oke, sebab saya tahu Ando, Hansel, mereka pasti berjuang untuk nyari uang. Iya. Dan waktu saya coba tanya-tanya, cukup mahal. Iya. Tapi ya udahlah, setelah dengar itu ya udah oke, Bapak, silahkan. Iya. Saya enggak tahu caranya. Kemudian saya dibawa ke dokter. Dan anehnya Ando ikut. Biasanya enggak, biasanya hanya Ansel doang. Surado. Enggak, memang kalau ke dokter saya lebih minta Ansel Ansel yang ya. sebab dia perempuan, saya pikir lebih nyaman buat saya ngomong. Ando juga support di belakang. Kemudian saya bilang, saya ngobrol sama dokternya, Dok, ini kan nggak langsung pasang ya? Oh enggak. Kita mau periksa dulu. Iya dok, soalnya kan mahal. Iya. Oh nggak apa-apa. Saya periksa dulu, nanti kalau memang perlu dipasang, saya pasang. Tapi kalau enggak, ya enggak nanti. Kan di sini juga anak Om ada di sini, iya. Ya udah, dia periksa. Dia pegang ini, dia pegang ini, dia pegang ini. Kemudian tiba-tiba dia pergi, dokter itu pergi. Nanti saya mau ngobrol dulu, saya mau lihat, ngobrol sama anak-anak Om ya. Ya udah. Saya tunggu berapa lama, kemudian masuk lagi dokter itu. Saya diajak ngobrol sama dokter itu. Jujur aja saya nggak tahu. Dia hanya pegang bagian sini, nggak tahu apa yang dia lakuin. Saya diam aja, ngobrol. Udah Om, udah selesai. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Hah? Maksudnya? Ya dia bilang, udah selesai. Ya puji Tuhan. Terus saya berdiri. Dok, ini udah selesai teh. Periksanya, kapan saya pasang ring? Udah itu. Si dokter ini, saya benar-benar waktu itu bohong nih kali. Benar-benar hanya Om sekarang diam di sini, nginep dulu semalam. Jadi benar dok, udah dipasang, udah. Iya, saya nggak ngerti mengenai kedokteran. Iya. Tapi ya udah. Dan waktu saya nanya sama Ando sama Ansel, kalian bayarnya pakai apa? Udah udah beres. Wow. Ya, ada yang ngasih ring 1, mungkin yang 1 dari BPJS atau dari apa saya nggak tahu. Tapi udah. Ya udah. Dan sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah sakit lagi. Iya. Nggak. Jadi Tuhan benar-benar beresin, ya. Dia bantu. Ya itu kan. Dia bekerja, Tuhan ada ya. Tuhan ada. Tuhan ada. Mungkin message yang kuat banget hari ini teman-teman. Tuhan ada. Tuhan ada. Amin. Pasti ada. Di setiap situasi Tuhan ada. Gitu. Iya. Mungkin kita shift ke pelayanan. Karena saya ngelihat Pastor Ando, saya ngelihat Pastor Ansela, orang yang benar-benar memberikan hidupnya buat Tuhan, memberikan hidup mereka juga. Ini juga including Catherine, Jackie juga ya. Yeah. Mereka keluarga suami istri ini
kompak untuk melayani gitu. Dan tadi awal dari program ini saya bilang the apple does not fall from the tree. Nah sekarang Opa AA ini melayani secara luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang-orang. Boleh cerita sedikit kegiatan Opa AA selama 1 minggu? 1 minggu ya? Kan ngelit 2 eye care dan 2 yang di supervisi. Kira-kira apa sih Senin sampai Senin Opa AA tuh ngapain aja di dunia pelayanan? Di rumah ya pastilah ya, istirahat. Tapi melayani seperti bagaimana sih di usia yang ke-76 ini? Gimana ya? Senin, Selasa. Yang saya lakuin, ya biasalah mandi, setelah mandi Iyalah ya. saya baca Alkitab. Itu harus, buat saya harus baca Alkitab. Sebelum saya makan, harus baca Alkitab. Tapi saya baca Alkitab, kadang-kadang disalahin sama orang, karena saya harus mandi dulu. Oh oke. Kalau nggak mandi, saya nggak baca Alkitab. So waktu saya baca Alkitab, saya ngobrol sama yang punya itu. Tuhan nggak ngerti, itu satu. Roh Kudus bantu. Ya Roh Kudus pasti dia ngomong. Kemudian kalau malam saya doa. Itu malam pasti saya doa. Ya beberapa nama saya bisa sebut untuk saya doakan mereka. Berdoa bagi teman-teman eye care. Dari eye care, teman-teman, kemudian tetangga yang sudah saya beritahu mengenai kebaikan Tuhan, saya doakan itu. Ya sehari-hari paling antara 4-50 nama lah. Berapa? 40 nama? 50 nama yang didoakan? Iya, saya doakan. Semoga nama saya ada dalam salah satu 40. Enggak. Jujur sekali. Kalau mereka itu sudah melayani, saya hanya mendoakan kalau Tuhan bilang doakan mereka. Jadi kalau udah melayani, udahlah mereka udah di dalam tangan Tuhan, aman lah. Amin. Tapi kalau tiba-tiba doakan tuh, saya doakan. Iya. Pasti saya doakan. Nah, iya. Pas melayani akhir tuh kayak gimana? Kan mesti telepon satu orang. Bingung. Apalagi sekarang teknologi, ya itu gimana? Semuanya Ya, pakai WhatsApp. gimana ya? Zoom kan? Nggak ketemuan kan? Zoom kan berarti kan? Iya. Gimana tuh Ya, Pak? waktu itu gini. Saya kan tinggal sama Ando nih. Iya. Doa jalan terus. Saya enggak mau berhenti dari itu sebab Ya. di sana saya bisa ngobrol sama bapak saya. Ya. Tapi kira-kira 2-3 bulan atau berapa bulan tiba-tiba Ando datang ke saya. Kenapa nggak pelayanan lagi? Saya ketawa. Maksudnya apa? Ini kapan? Maksudnya udah lama kan? Ya, waktu pandemi itu. Oh, oke. Mulai 2020 lah ya. 2020. Ya. Pelayanan apa? Kamu kan nggak tahu. Saya doain mereka. Ya. Itu buat saya pelayanan. Ya. Enggak lah. Buat eye care. Mabok kali ini anak. Dok, aku nih udah segini. Iya. Mau jalan keluar pun nggak boleh. Iya. Waktu itu pandemi kan. Iya. Kemudian bilang eye care. Kan harus datang ke orangnya. Nggak usah lah, pakai Zoom. Iya. Zoom? Apa Zoom? Nggak ngerti. Bener nggak ngerti. Ya udah nanti Ando kasih tahu, ajarin. Nanti kasih link. Makin mumet denger link. Iya. Apa link gitu. Tapi ya udahlah. Gini Dok, aku mau doa dulu. Itu yang saya harus lakukan. Belum jalan, saya harus tanya. Itu pattern kehidupan opaan loh dari tadi. Ngomong mau apa-apa, doa dulu.
Ya haruslah. Doa dulu. Oke, habis doa. Doa, Tuhan, saya disuruh iCare nih sama Ando. Apa maumu? Nggak ada jawaban. Nah, di rumah itu saya bareng sama Ando di Green Lake. Iya. Di rumah itu ada tempat untuk kita jalan pagi. Nah, saya jalan pagi. Saudara, kalau saya lakukan jalan pagi itu tiap rumah yang saya lewati, Tuhan berkati keluarga di sini, berkati keluarga di sini, berkati keluarga di sini. Nggak tahu Buddha, nggak tahu Muslim, nggak tahu apapun, berkati mereka Tuhan. Kalau saya ketemu dengan yang pernah ngobrol dengan saya bilang, Tuhan, kenalkan dirimu pada mereka, supaya mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 hari saya keliling, 2 hari, nggak tahu hari apa, Tuhan kasih lihat ada seorang opah lagi duduk di kursi roda. Lalu dia bilang, tuh kamu lihat. Apa yang saya lihat itu orang biasa saya lihat. Coba perhatikan, dia hidup kan? Hidup. Tapi udah nggak ada semangat untuk hidup. Padahal aku tahu dan aku yakin, dan sebab aku yang ciptakan dia berguna buat aku. Saya sambil jalan, oke Bapak, saya ambil iCare. Wow. Dengan semua keterbatasan. Ya, saya belajar Zoom aja hampir setengah Belajar. bulan. Belajar Nggak Zoom. ngerti-ngerti. Itu pakai komputer atau pakai HP? Pakai komputer, Pakai komputer pula. laptop. Wow. Sebab saya gini, saya tadinya kan diajar, ini pakai Zoom ini. Di apa namanya, di HP. Iya. Nggak jalan kan? Waduh, saya doa, Tuhan, saya butuh laptop. Mungkin masih ingat ya, saya dapat laptop hadiah dari IFGF. Oh, yang pas ini acara. Saya digigit anjing. Oh iya. Kesaksian, saya dapat nomor itu. Laptop itu yang saya pakai. Oh wow. Nah, Tuhan sediain kok. Ya udah saya pakai. Belajar dari sana. Jujur-jujurnya nggak ngerti. Iya. Minta bantuan anak-anak. Iya. Zoom ini gimana? Ini tinggal titik ini. Dan saya nggak pernah berubah. Begitu ada perubahan, Ando Ansel nih saya nggak ngerti. Iya. Sampai sekarang begitu. Iya. Ruwet sebetulnya. Iya. Tapi Tuhan udah bilang mereka perlu orang yang menggerakkan, sebab mereka ini tua tapi Tuhan masih mau pakai mereka. Amin. Itu. Jadi saya merasa bahwa harus saya lakukan ini, harus bisa. Yang pertama saya ajak siapa? Istri saya. Sebab dia memang pendukung saya yang besar. Iya. Jadi saya mau, akhirnya kita kumpul 3-4 orang lah. Sebab saya tanya Ando juga, Ando, lu jadi pimpinan saya kan? Iya. Nah sekarang saya mau tanya, berapa banyak jemaat iCare? Jemaatnya nih, jangan banyak-banyak. 5 orang tapi jadikan mereka murid Tuhan. Wow. Iya. Oh beda ya waktu dulu. Iya. Saya pegang Komsel. Ya, jadi arahkan mereka jadi murid Tuhan. Tapi kan udah belajar CGSL, sudah dong, udah berapa kali nggak tahu. Tapi sudahlah, ngertilah untuk itu. Ya udah itu aja. Oke. Dilaksanakan. Jadi saya mulai coba hubungi. Saya menghubungin beberapa orang, bukan orang tua,
yang saya pikir bisa bantu saya untuk nyari orang tua. Hubungi 5 orang, jalan. Wow. Saya pikir hari apa ya? Udah Minggu, dan kemudian saya dapat pedoman dari iCare mana. Saya baca itu, saya pelajari itu, oh ini ya, oke. Dan yang saya senang, mereka mulai berjalan. Saya enggak bisa ngajar orang-orang tua itu langsung jadi murid gimana sih? Mereka sudah murid Tuhan sebetulnya, hanya terbatas lah mungkin seperti saya. Ya udah, saya belajar juga bikin WA group. Hebat. Gak ngerti jujurannya. Aduh, gimana ini, bikin orang pusing aja ini. Tapi Tuhan yang nyuruh ya saya jalan. Dan mulai jalan. Dan sekarang 2 iCare. Ya, 3 bulan kemudian saya bawa, pikir Tuhan bilang, kenapa nggak keluarga kamu, adik kakak, keponakan? Oke, saya buat jalan. Itu hari Rabu. Wow. Kemudian 3 bulan kemudian saya telepon adik-adik sepupu saya. Bukat lagi. Kumpulin tuh orang, buat apa diam di rumah melulu, adain iCare, ngobrol. Saya datang ke rumah dia, saya ngobrol. Wow. Dan puji Tuhannya mereka mau. Iya. Tapi saya ikut di situ. So Pak An ini never stop ya. Bener-bener terus menjalankan misi yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan Opa An. Saya hanya gimana ya? Sebenarnya sih kalau disebut mau sekali ya gimana ya? Tapi saya juga bersyukur kepada IFGF, jujur aja. Saya ingat Pastor Jimmy bilang bulan ini kita akan belajar dengan tema Look at Us. Saya pikir apa ya artinya lihat saya, dan saya nggak ada apa-apa. Iya. Tapi kemudian beliau khotbah, Petrus Yohanes. Minggu kemudian Pastor Hana. Iya. Kemudian Pastor Jos. Iya. Dan jujur aja, waktu bagian Pastor Jos khotbah, asal mau. Iya. Oh iya, benar. Kalau ngandelin tiba-tiba saya harus mampu dulu, yang timbul sombong. Saya mampu kok. Tapi kalau kita mau, saya tidak tahu apa saya salah dengar atau enggak. Nah, bener kok. Tapi saya dengar, kamu akan berhasil. Oh wow, ya, amin. Iya kan? Aku akan membuat kamu berhasil. Yep. Oke. Dan Tuhan memampukan. Wah ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Mungkin episode selanjutnya Opa An harus hadir lagi nih. Bayarnya mahal. Udah gak boleh sendiri kayaknya. Mesti sama istri kayak lebih seru. Opa An, thank you banget cerita kehidupan yang saya bisa duduk sini bisa lama sekali dengerin cerita kehidupan Opa An. Gimana Tuhan itu baik. Satu hal mungkin yang aku bisa ambil, Opa An tuh selalu mengandalkan Tuhan. Kau tadi denger ya, berkali-kali Opa An cerita ya. Harus loh. Apapun itu selalu gua doa dulu ya. Bukan sok Kristen loh. Tapi memang dilahirkan dari emang hubungan sama Tuhan. Gak mau berjalan sebelum Tuhan mendorong untuk berjalan. Iya. Gak mau melakukan sesuatu kalau di luar dari jalannya Tuhan. Itu butuh keintiman bersama dengan Tuhan. Dan Opa An ada a living proof di mana kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan itu Tuhan pasti jaga. Jaga loh. Betul. Hal-hal kecil pun cuma ngomong, gak sampai doa, gimana dari ceritanya waktu pasang ring. Dan Tuhan sediakan segala hal yang diperlukan, even down to the last rupiah gitu, Tuhan sediakan gitu. Iya. Dan kita ngelihat semangat melayaninya yang tadinya gak bisa, akhirnya bisa karena mau dipakai sama Tuhan. Dan bahkan dari anaknya sampai ke cucu-cucunya bisa melayani Tuhan. Opa, thank you so much. Kita semua di IFGF appreciate your life.
kehidupan Opa Aan yang berkati Buat kita Tuhan semua. aja. Thank you udah selalu doain saya. Nggak apa-apa, nggak dimasukin ke 40-50. Nggak apa-apa, coki kok. Cuman Opa Aan benar-benar membuat kita semua selalu melihat kita dengan senyuman, selalu very warm lah. Thank you udah jadi berkat buat keluarga di IFJF Jakarta ini. Kita berdoa Pak Aan akan sehat selalu. Amin, amin. Apapun yang mimpi-mimpi Om Aan juga terus Tuhan akan kasih. Amin. Dan segala hal yang Tuhan rencanakan pasti akan terjadi dalam kehidupan Pak Aan. Buat teman-teman Satu Cerita, Terima kasih. Tuhan berkati. Saya percaya Anda semua sudah mendengar cerita yang luar biasa. Kalau Anda pun punya cerita, boleh langsung ke link yang ada di bawah ini. Kami ingin mendengar cerita Anda. Kami ingin juga mendoakan bagi Anda. Salam Satu Cerita, Tuhan berkati. Amin.